Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya sudah berada di rumah adat, salah satu rumah adat yang berada di Kabupaten Luwu. Nah, di sini saya akan mewawancarai sedikit tentang rumah adat ini kepada salah satu tokoh yang tinggal di rumah ini. Langsung saja kita naik. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Sakdakati. Nah, di sini saya akan mewawancarai beliau sedikit terkait tentang rumah adat yang di sini. Pertama-tama, perkenalkan Pak, saya atas nama Jusnidar, mahasiswa dari IAIN Palopo. Nah, di sini saya akan bertanya-tanya sedikit tentang Bapak terkait rumah ini. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan di sini Pak, sudah berapa lama Miki tinggal di sini rumah? Dari tahun berapa? Saya di sini rumah sudah sejak dari kecil. Saya lahir di Palopo dulu, tahun 63. Tapi ketika besar dibawa ke rumah ini ya, sekitar tahun 70-an. Jadi umur saya waktu itu masih 8 tahun, 10 tahun ya, saya di sini. Bahkan bapak saya meninggal dulu di sini. Ya. Saya sekolah di SD di sana, jadi lebih dekat kalau di sini tinggal. Nah, kan Bapak sudah di sini tinggal sejak kecil. Jadi suku pertama yang menempati rumah ini suku apa, Pak? Ya. Kalau kita di Luwu itu susah juga menyebut suku apa ya. Tapi yang jelas itu kami ini orang Luwu. Ya, orang Luwu selalu menganggap dirinya To Luwu. To itu artinya orang Luwu, ya. Tapi kalau dibilang suku agak rumit juga karena sistem kekerabatan di Luwu itu sudah menjangkau kemana-mana. Ada ke Bugis, Wajo, Sopeng, ada keluarga di sana. Tapi ada juga ke Toraja. Ya, banyak keluarga di sana. Ada sepupu satu kali saya di sana. Di Balusu, di Sangala, banyak keluarga. Jadi bukan suku. Yang kita anggap di sini, kita ini orang Luwu, lahir di sini, besar di sini, hidup di sini. Ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang ini Pak kan sudah berdiri sejak lama. Nah, sekarang sudah Opu keberapa begitu? Ya, ya, di sini pemimpin adatnya disebut dengan Opu Arusenga. Ya, generasi sekarang ini sudah generasi ke-9. Ya, sudah lama. Jadi kira-kira muncul ya abad-abad ke-16. Ya, sudah ada wilayah adat di sini. Dan semua pemimpinnya itu perempuan semua ya. Jadi kalau ada Opu Senga meninggal baru diumumkan lagi penggantinya, dan penggantinya itu harus perempuan. Kalau ada saudara dalam keluarga, ada laki-laki ada perempuan, walaupun laki-laki itu bagus, hebat, cerdas, tapi dia harus berkiprah keluar dari daerah ini karena tidak bisa dia jadi pemimpin. Harus diangkat dari saudaranya, adiknya atau kakaknya yang perempuan. Jadi harus perempuan Semua. Jadi sudah 9 generasi semua perempuan. Tidak ada laki-laki jadi Opu Arusenga. Begitu hebatnya sehingga sangat menjunjung tinggi yang namanya perempuan. Nah, ini rumah Pak sudah berdiri sejak kapan? Sejak tahun berapa berdirinya ini rumah? Sejak tahun 1972. Jadi dulu ini rumah ada di dalam, yang di dekat di Mangaliali itu, di lokasinya Pak Basmi, Pak Bupati sekarang. Ya, dulu di situ Opu Senga pindah ke sini, dia bikin rumah kecil di sana. Rumah kecil di sebelah. Ketika itu dibangunlah di sini. Jadi sebelum tahun 72 sebenarnya sudah ada di sini. Ya, kalau dilihat dibaca di situ di luar, iya, di timpal lajaknya itu Anno tahun 72. Ya, bahasa Belanda Anno. Ya, didirikan tahun 72. Sudah masih ada di situ di depan, bisa difoto nanti. Oh, jadi ini sudah sekitar jadi, 50 tahun. Kira-kira 50 tahun, ya, betul itu. Sudah tua ya, sudah 50 tahun. Dan seandainya bangunan kayu ini batu barangkali sudah hancur ya. Nah, ini kayunya kayu kelas 1 semua, kayu biti tiangnya, kayu cendrana, kayu jati dindingnya, kayu kalapi itu lantainya. Ya, bagus-bagus semua, jadi tidak dimakan rayap.
Kemudian Pak itu budayanya. Nah, bagaimana budayanya di sini? Apakah masih terus berkembang atau sudah bisa dibilang sudah tidak dijalankan lagi? Ya, kalau namanya budaya itu apa namanya? Sifatnya sangat dinamis, ya. Selalu mengikuti perkembangan zaman. Kalau dibilang di Luwu, ya budaya itu apa namanya? Kentara sekali perubahannya ketika masuknya Islam. Ya, masuknya Islam di Luwu pada abad-abad ke-15 16. Di situ budaya sangat diwarnai dengan nuansa-nuansa Islam. Nah, tetapi orang Luwu juga pintar. Ya, dia selalu mengikuti itu. Ada falsafahnya orang Luwu mengatakan patuku riadae pasandai disarae muarola riwetue. Tumpukan pada adat, sandarkan kepada agama dan mengikuti perkembangan masa atau waktu. Ya, jadi yang utama sebenarnya itu adalah agama di situ ketika masuk Islam. Ya, selalu disandarkan kepada agama. Setiap kegiatan-kegiatan kita yang berbau budaya selalu disandarkan kepada agama. Cocokkah dengan agama? Kalau tidak, tinggalkan. Jadi budaya di Luwu itu sangat dinamis, mengikuti waktu. Apapun tetap dikaitkan dengan agama. Selalu. Kalau silsilah kedatuannya di sini Pak bagaimana? Iya, kalau kaitannya Opu Arusenga itu dengan kedatuan Luwu itu sangat erat. Ya, sama silsilahnya sebenarnya, mulai dari raja pertama kerajaan Luwu, Batara Guru, selalu ada kaitannya. Kita juga di sini Senga mengakui bahwa nenek kita pertama di sini itu adalah Batara Guru. Karena ya kita ini ada di dalam lingkaran kedatuan Luwu. Jadi Raja Luwu atau Datu Luwu sekarang itu kalau dilihat dalam silsilah dibaca, karena kami juga punya silsilah di sini kami simpan. Kalau saya baca, saya pelajari masih hubungan sepupu 3 kali. Ya, Datu Luwu sekarang dengan orang Senga, Opu Senga di sini. Ya. Jadi masih dekat. Jadi masih termasuk keluarga lah begitu? Masuk keluarga. Orang bilang kalau keluarga itu sampai 10-15 kali, ya masih bisa dihitung. Nah, kalau tidak bisa lagi dihitung dengan tangan, hilang itu keluarga. Ya, masih dekat menurut saya. Dan selalu, hampir setiap saat selalu kita berhubungan dengan Datu. Oh, begitu. Terima kasih Pak. Jadi rumah adat Luwu ini berdiri sejak tahun 1972, jadi sudah ada 50 tahun. Dan di sini dipimpin itu dari generasi 1 ke generasi ke-9 itu pemimpinnya semua perempuan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata ini mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.